Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan adalah topik atau tema yang sering muncul setiap Ramadan tiba, karena memang keutamaan itu adalah sebagai motivasi para soiman. Di balik perintah ibadah saum ini, Allah SWT juga mengiringinya dengan keutamaan, kemaslahatan buat manusia. Oleh karena itu, para ulama mencari tahu, ingin membuka tabir misteri tentang keutamaan saum. Paling tidak pada kesempatan yang berbahagia ini ada 5 keutamaan dalam ibadah saum. Yang pertama adalah menghapuskan dosa kecil. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wal ramadhan ila ramadhan mukaffaratun ma bainahun idajtanabal kabair. Salat 5 waktu dari Jum'ah ke Jum'ah, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, itu menjadi kafarat, sebagai penghapus dosa di antara, asalkan tidak melaksanakan dosa besar. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Kemudian hikmah yang kedua, yakni melatih muraqabah. Muraqabah adalah kondisi psikis di mana seseorang merasa diawasi, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang sedang saum selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bertahan untuk tidak berbuka puasa dari fajar sampai terbenam matahari. Walaupun seorang diri dan banyak fasilitas yang bisa membatalkan saum, tapi tidak melakukannya karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, yakni melatih mengendalikan hawa nafsu. Dalam diri manusia ada 3 nafsu. Ketiganya ini berkompetisi, bersaing.
Nafsu yang pertama, nafsu atau dorongan yang pertama adalah nafsu mutmainnah. Nafsu atau dorongan yang memproduksi amal soleh. Maka tidak ada orang yang sebejat apapun yang tidak memiliki nafsu ini. Karena pada hakikatnya setiap manusia itu adalah hanif, memiliki kecenderungan kebaikan. Oleh karena itu ketika kita bisa melaksanakan kebaikan, tentu ada rasa senang, rasa bahagia, dan rasa bangga. Kemudian nafsu yang kedua adalah nafsu lawwamah. Nafsu ini merupakan alarm sebagai pengingat. Maka ketika orang melakukan kesalahan, maka dirinya sendirilah yang tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Salah satunya misalnya berbohong, itu ada, diketahui oleh dirinya. Kemudian yang ketiga adalah nafsu amarah. Nafsu ini adalah nafsu yang memproduksi amal jahat. Tidak ada orang yang sesoleh apapun yang lepas dari nafsu ini. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan ketika kita melaksanakan saum ini, ya, bagaimana bisa mendominasikan nafsu mutmainnah, kemudian menghidupkan nafsu lawamah dan menekan, mengeliminir nafsu amarah. Kemudian hikmah yang keempat adalah menajamkan kepekaan sosial. Karena guru yang terbaik adalah pengalaman, atau pengalaman adalah guru terbaik. Orang yang mengalami berpuasa merasakan bagaimana menahan lapar dan dahaga. Bagaimana orang-orang yang belum beruntung ya secara ekonomi mungkin merasakan bagaimana menahan lapar itu. Nah, kita di saum ini melatih kepekaan sosial. Jadi wajar ketika di bulan Ramadan ini orang berlomba-lomba untuk berinfak, sedekah, ya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa saum ini menyehatkan. Ada sebuah hadis, walaupun hadis ini dhaif, ya, yakni berbunyi sumu tasihu, berpuasalah kalian maka sehat badannya. Ya, ini walaupun hadisnya lemah, tapi secara konten ini memang bisa membuktikan, ya, dan dibuktikan dengan berbagai macam research kaitannya antara kesehatan dan saum dan kesehatan. Ya, ini luar biasa. Ya, jadi menurut para ahli kesehatan ada satu organ yang bernama usus dan juga organ-organ yang lainnya yang terkait. Ketika tempo kerjanya diatur, dikurangi, maka akan menyehatkan badan. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.